Halo semuanya, balik lagi sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, kali ini informasi mengenai Mbak Salsa yang lagi viral dibicarakan. Karena apa? Kenapa? Why? Karena dianggap membela ibu-ibu kerudung pink. Jadi Mbak Salsa bilang kurang lebih ibu-ibu kerudung pink itu mempunyai nyali yang besar. Kemudian maju terdepan ya, demo di sana. Mbak Salsa nggak tahu bahwa ibu-ibu kerudung pink dinilai memprovokasi dan menyerang pribadi dengan menyebut presiden dengan kata-kata binatang, teman-teman. Nah, ketika dikasih tahu ya oleh salah satu netizen, Mbak Salsa malah balasnya ketika ibu-ibu tersebut menyerang secara pribadi ke Pak Prabowo, itu dibalasnya deepfake atau editan AI. Padahal sudah banyak berseliweran di video dari berbagai angle, ibu-ibu tersebut memprovokasi dan menyerang secara pribadi dan jauh dari substansi. Nah, Mbak Salsa di sini bisa dibilang blunder lah, teman-teman. Makanya netizen banyak yang mengkritik Mbak Salsa di sini karena dianggap membela provokator. Nah, kita lihat videonya. Orang Salsa Erwina kegocek sama buzzer, kegocek sama provokator, atau kata netizen, Salsa Erwina sedang menunjukkan identitas aslinya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Bangun tidur bener-bener kaget banget waktu ngelihat VT-nya Salsa Erwina seperti ini. Udah muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian seperti ibu kerudung pink? Berani menghadapi aparat penuh senjata kayak gitu, dia dengan kerudung pinknya berani maju ke depan. Kak Salsa, jujur, sampai situ gue setuju, karena ibu kerudung pink itu memang nyalinya gede banget, gue akuin gede banget. Tapi narasi Kak Salsa yang selanjutnya, yang seperti ini, Membela aspirasi, membela keadilan untuk masyarakat. nah yang bagian itu Kak Salsa, mohon maaf banget nih, kali ini gue dan Kak Salsa tidak sepemikiran dan tidak sependapat. Kak Salsa tahu nggak video ibu-ibu yang ini? Nah, ini videonya, teman-teman. Banyak yang bilang video tersebut ibu-ibu kerudung pink ini adalah korban AI. Lalu bagaimana dengan video yang ini? Nah, kan tidak elok kata-katanya, teman-teman. Mungkin Kak Salsa Erwina tidak melihat video-video tersebut, atau memang Kak Salsa berpikiran kalau video tersebut adalah AI. Kalau tadi Kak Salsa bilang ibu kerudung pink ini membantu menyuarakan aspirasi rakyat, kalau menurut saya justru ibu ini adalah seorang provokator. Bukan hanya seorang provokator, tapi ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi dengan dia menghina Bapak Presiden Prabowo Subianto, dengan dia menjelek-jelekan, membahasakan bahasa binatang dan segala macamnya, lalu minta diganti dengan Anies, yang which is menurut saya mungkin Anies itu adalah pilihan si ibu-ibu kerudung pink ini yang kemarin kalah waktu Pilpres. Bahkan secara nyata ada video yang menunjukkan bahwa ibu kerudung pink ini mau membakar gardu listrik. Bagian menyampaikan membantu menyuarakan aspirasi rakyat oleh ibu kerudung pink, saya setuju. Tapi membantu menyuarakan aspirasi rakyat tidak harus dengan mengolok-ngolok presiden, tidak harus dengan mencaci maki menghina presiden dengan bahasa kebun binatang. Poinnya. Bahkan dia bilang dia mau membuat Bapak Prabowo hangus. Padahal Kak Salsa Erwina sendiri yang bilang kita harus fokus terhadap substansi jangan fokus terhadap personal. Tapi yang sekarang Kak Salsa lakukan adalah Kak Salsa justru fokus kepada personal ibu-ibu kerudung pink ini. Tolong jangan membenarkan sesuatu hal yang salah, jangan menormalisasikan sesuatu hal yang salah, jangan membuat ibu-ibu kerudung pink ini menjadi pahlawan, padahal dia itu mungkin menurut saya demonya nggak ada. Dia itu hanya berani menghadapi aparat dengan penuh senjata, dia berani menghadapi polisi-polisi dengan penuh senjata, bahkan ada di barisan paling depan, tapi isi demonya tidak ada. Dia hanya teriak-teriak, hanya menghina-hina presiden, yang dimana menurut saya pribadi ibu-ibu kerudung pink ini memiliki kepentingan pribadi, bukan untuk menyuarakan suara aspirasi rakyat. Coba kita lihat, teman-teman, apakah ini AI atau bukan? Nah, ini ada penjelasannya. Gue kebetulan pengguna AI untuk pembuatan foto dan video sejak 2023 hingga hari ini. Jadi gue mempunyai pengetahuan untuk mengetahui bahwa video tersebut dibuat menggunakan AI atau bukan. Dan karya-karya AI gue juga cukup banyak penontonnya. Saat ini tools pembuatan foto atau video AI terbaik yaitu Kling dan Veo atau Gemini. Mari kita bedah jika video tersebut dibuat menggunakan Kling atau Veo. 1. Durasi video. Ada banyak video dengan frame yang berbeda-beda. Durasinya pun rata-rata lebih dari 30 detik dalam satu kali take. Sementara kalau kita membuat satu video AI menggunakan
menggunakan Kling maksimal durasinya 10 detik. Dan jika menggunakan Veo 2 atau Veo 3 maksimal durasinya 8 detik. Jadi sangat mustahil untuk saat ini bisa membuat video lebih dari 30 detik tanpa cut. Kalaupun ada, hasilnya gak akan realistis seperti Kling atau Google Veo. Dua grafik yang ditampilkan dan beredar tentang ibu kerudung pink ini jelas sangat realistis. Perbedaannya dengan hasil AI saat ini biasanya ada bocornya seperti bentuk karakter, wajah yang berubah, gigi dan lain-lain. Apalagi dengan jumlah karakter yang sangat banyak dalam satu video. Ketiga, teknik pengambilan video. Pergerakan kamera ini sangat jelas asli, mulai dari tracking, zoom, dan lain-lain. Kalau hasil generate AI, saat ini hasilnya nggak akan semulus ini. Kalau kita mau identifikasi lebih dalam, seperti audio dan lain-lain, ini sudah pasti akan terungkap kalau video ini asli, bukan hasil AI. Dulu ternyata itu adalah video palsu yang sudah di deepfake, dan video aslinya adalah ini. Mbak ini sebenarnya ngerti konsep deepfake nggak sih? Kalau deepfake, karakternya saja yang berubah tetapi latar belakang dan lainnya tetap sama. Sementara di dalam video yang beredar, jelas latarnya berbeda, pencahayaan berbeda, dan lain-lain. Gue tantang Mbak ini untuk bisa membuktikan video ini hasil deepfake. Formatnya gampang kok, ini video sebelum deepfake dan ini setelah. Coba buktikan. Gue tantang juga buat kalian yang mengatakan bahwa video ibu-ibu kerudung pink itu hasil AI. Coba buktikan ke gue dengan cara buat video 1 menit perempuan berhijab lagi demo di depan gedung DPR. Tanpa cut, pergerakan kamera harus fleksibel dan gak boleh diam, dan audio harus seperti ibu-ibu kerudung pink. Coba buktikan. 100% gue yakin gak akan ada yang bisa membuktikannya. Kita boleh saja gak suka dengan pemerintah, tapi kita gak boleh menutup mata dengan kebenaran. Nah, ini penjelasannya ya, langsung dari pengguna AI dengan memberikan penjelasan yang detail, bahkan memberikan berbagai angle tadi, angle ibu-ibu kerudung pink tersebut, dan menyatakan bahwa itu merupakan video asli, realistis ya, bukan AI teman-teman. Muncul nih narasi buzzer yang lain menyerang ibu kerudung pink. Yang menyerang ibu kerudung pink punya nyali nggak kalian? Seperti ibu. Nah, gue setuju nih sama narasi lu yang di sini. Karena nggak semua orang punya nyali buat demo ya kan. Apalagi tim yang kayak gini yang rebahan males. Tapi nah, kalau ini gue nggak setuju. Makanya yang dibilang si Salsa tidak baik menyerang personal. Antara si Salsa ini udah tahu atau belum video ini, intinya hal yang menyerang personal itu gak baik dan tidak patut dicontoh. Ini si ibu baju pink ini udah nyerang personal Pak Prabowo nih. Itu tuh udah ngehina. Jangan ditiru guys. Semoga si Salsa udah ngeliat video ini ya guys. Memang sudah jelas-jelas itu mencaci maki, menghina, menyerang personal teman-teman. Keluar dari substansinya. Makanya ini harus diluruskan, harus dikasih tahu ya, bahwa hal tersebut itu perbuatan yang tidak elok teman-teman. Ini aku baru paham kenapa warna pink itu dijadikan simbol. Sebenarnya aku baru paham kenapa warna pink itu dijadikan simbol. Kemarin warna pink sama warna hijau. Ternyata gara-gara ibu ini guys, gara-gara ibu ini. Dan aku tuh taunya itu dari salah satu konten kreator yang lewat di FYP ku. Dan sebelum video konten kreator itu lewat di FYP ku, video ibu-ibu ini lewat dulu di FYP ku. Terus konten kreator itu menjelaskan kenapa warna pink sama warna hijau. Ya karena alasannya warna pink diambil dari warna kerudung ibu ini sebagai simbol keberanian. Aku waktu terus apa kayak nggak ada warna lain aja gitu loh. Kenapa harus ibu kerudung pink ini? Sedangkan aku tuh sudah melihat video si ibu ini sebelumnya. Ibu ini dia berteriak yang asal bunyi aja. Dia mengatakan kalau Prabowo gitu kan. Terus turunkan Prabowo ganti Anies. Dan itu nggak cuman sekali aja, berulang kali dia terus-terusan ngomong kayak gitu asal bunyi. Jadi gini ya guys, bukannya aku nggak setuju sama warna pink. Terserah mau warna pink itu mau diambil dari apa aja, mau dari Power Rangers pink juga terserah. Tapi kita lihat dulu dong konteksnya kayak gitu. Kalau diambil dari ibu-ibu yang cuman kayak gini doang, ya Allah. Gini loh guys, aku tuh paling gak suka, paling benci banget sama orang-orang yang sudah membiasakan dirinya itu mencaci maki, menjelek-jelekan pemimpin negara ini. Gini ya teman-teman, ini pattern yang udah jelas banget ya, yang aku memang observasi gitu dari beberapa hari ini. Pokoknya kalau serangannya personal itu udah pasti dilakukan oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Oke, sesuai hasil observasi Salsa Erwina dan ucapannya, ketika ada seseorang menyerang individu itu adalah seorang pengkhianat bangsa. Ya,
Oke, kita lihat video ini. Berarti ini sosok yang kamu lulukan sebagai pahlawan, pembela aspirasi dan pembela keadilan rakyat. Seorang pengkhianat bangsa kan? Udah jelas-jelas demo itu demo DPR, kok malah nyerang Presiden Prabowo? Hah? Menyerang personal, mulutnya kotor, kata-kata binatang keluar. Terus minta Pak Prabowo turun digantiin Anies. Memang pendukungnya Anies ini sakit-sakit ya kan? Emang Anies itu siapa? Hah? Mau jadi presiden banget gitu? Pergilah ke Yaman sana. Nggak usah di sini. Anies itu cuman gelandangan politik, ya. Aduh, gimana Mbak Salsa? Hasil observasi mungkin Mbak Salsa ini observasi data-data yang keliru deh. Coba observasi yang benar deh Mbak. Sampai ngangkat pahlawan. Seorang pengkhianat bangsa. Dinilai blunder ya Mbak Salsa karena nggak observasi lagi melihat kenyataan atau kebenarannya seperti apa mengenai ibu-ibu kerudung pink ini teman-teman. Ini teman-teman kan pas demo kemarin itu kan ada yang viral, yaitu salah seorang teman kita juga yang bersuara tentang demo DPR ini, yaitu Mbak Salsa. Ini fotonya kan. Nah yang saya bingung, Mbak Salsa ini awalnya itu bagus, saya follow dia, belum followernya sampai 2 juta ya. Tapi makin kesini kok beda suaranya, apa namanya, suaranya beda. Nah itu masa, coba lihat, ibu ini kok dijadikan sebagai inspirasi, katanya perempuan pemberani ya. Kalau pemberani ya ini harusnya ibu siapa tuh, Ibu Taruya juga tuh harusnya masuk tuh. Ibu Taruya juga keren sekali tuh orang, tapi di mana itu Bu Taruya ya? Jadi saya mohon maaf ya Mbak Salsa, saya nggak setuju dengan Anda kalau ibu ini dijadikan inspirasi pemberani. Karena begini, ini kan ibu berani, ini kan nyalinya besar, ini kan banyak. Ya dia pikir semua orang itu sama kan, karena ikan sama-sama turun ke jalan. Biasanya itu orang berani nyalinya karena turun sama-sama. Tapi sudah. Dan sebenarnya ibu ini tidak boleh kita jadikan inspirasi. Kenapa? Karena menurut Mbak Salsa ini AI defect ya, palsu ya. Kan sekarang lagi tenar nih, lagi hype-hypenya nih, ojol palsu, ibu-ibu palsu, ijazah palsu. Nah ini kan karena menurut Mbak Salsa ini AI palsu atau fiktif, itu harusnya tidak boleh dijadikan inspirasi. Kan kalau yang palsu-palsu kan banyak yang kalau kita menjadikan inspirasi. Dari Marvel kah, Avenger kah, Iron Man kah? Kenapa harus ibu ini? Nah itu dia teman-teman ya, pernyataan-pernyataan dari netizen yang memang menilai Mbak Salsa itu blunder, membela orang yang salah karena isinya itu jauh dari substansi, kemudian malah menyerang personal, menyerang pribadi. Apalagi ibu kerudung pink ini menyebut Pak Prabowo dengan kata-kata binatang, dan itu sangat tidak elok sekali, tidak patut untuk ditiru tentunya teman-teman. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya, nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.